saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Winning Worship in Morning. Mari apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersyukur dan kita tetap bersuka cita karena Allah, Dia Allah yang setia selalu beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Bapa, pada hari ini kami mau puji dan sembah Engkau. Penuhi kami dengan urapan dan kuasa-Mu, sehingga damai dan sukacita Allah mengalir dalam hidup kami, dan juga berkat-berkat Tuhan akan senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua di tempat kami berada masing-masing. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap puji dan sembah Allah yang hidup. Haleluya, amin. Kau Tuhan jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara, hari ini apa yang kita alami, mari datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menjadi andalan dalam hidup kita. Dia Allah yang telah sanggup melakukan mujizat. Dia Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita naikkan sekali lagi dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengan iman percaya kita kepadanya. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari serukan sekali lagi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya.
kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu atas kami Tuhan, haleluya. Mari sembah Dia, mari turunlah kuasa-Mu Tuhan bagi kami semua, haleluya. Biar mujizat-Mu terjadi Tuhan buat kami semua, atas segala masalah yang kami alami Tuhan, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, haleluya. Mari saudara kita percaya Tuhan kita, Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala pertolongannya dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita alami, mungkin kita membutuhkan pertolongan Tuhan hari-hari ini. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh, mari sembah Dia lebih lagi. Dia Allah yang penuh dengan kuasa, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup melakukan mujizat atas kita semua. Dia Allah yang luar biasa. Mari terus puji dan sembah Dia. Kita mau katakan Tuhan pasti sanggup. Oh, Dia tidak akan pernah terlambat. Amin. Tuhan pasti sanggup. Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari saudara nyatakan dengan sungguh, Tuhan pasti sanggup. Amin, amin. Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah saudara, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami. Karena itu biarlah kiranya Engkau menerima segala pujian penyembahan kami pagi hari ini. Biarlah menjadi sebuah penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang saatnya berbicaralah. Kami siapkan hati kami relakan pikiran kami, perasaan kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, apapun isinya, tegurankah, nasihatkah. Oh, kami percaya, kami siap untuk menyambutnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Salam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seluruh umat pemenang. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama sudah memasuki hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya ingin berbicara kepada kita semua pada hari ini satu hal yang sepertinya sederhana, tetapi ternyata sangat tidaklah sederhana. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap saudara tidak berpikir pagi hari ini kata sederhana itu kalau dalam sebuah candaan bukan berarti sebuah nama tempat
makanan atau sebuah restoran, saudara ya. Yang saya maksud di sini tidak sederhana adalah yang kita anggap sederhana tetapi sesungguhnya tidak sederhana, yaitu bicara tentang pendengaran kita. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara satu firman Tuhan tentang jagai pendengaran kita. Hati-hati terhadap pendengaran kita. Mengapa saya sampaikan begitu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena di dalam Alkitab Tuhan Yesus sendiri banyak berbicara. Kalimat yang seperti ini. Matius pasal 11 ayat 15. Matius pasal 11 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata diulangi lagi oleh firman Tuhan yang ditulis Matius 13 ayat 9. Kalimat yang sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi saya pikir ini bukan hal yang sederhana. Sesuatu yang sangat prinsip di dalam iman kita. Sudah 2 kali. Tetapi diulang lagi dalam Injil Matius pasal 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Minimal, saudara-saudara di dalam pelajaran untuk menggali Alkitab atau disebut dengan homiletika, ilmu menafsir Alkitab, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai ada kalimat atau ada ayat yang sampai minimal diulang 3 kali, itu tandanya sangat serius. Saudara-saudaraku, ini merupakan hal yang sangat serius. Tuhan berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barangkali Tuhan tahu ternyata banyak orang walaupun memiliki telinga, tetapi dia tidak menggunakan untuk mendengar. Yang saya maksud tentu saja bukan berarti tidak mendengar dalam artian tuli. Saudara-saudara, saya yang bertelinga dengan normal, maksudnya dengan tidak cacat, tentu dia bisa mendengar. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa dia tidak mendengar yang benar. Telinga kita itu adalah jendela masuk ke dalam hidup kita, perasaan kita, pikiran kita. Sama seperti mata kita. Tetapi telinga itu saudara-saudara lebih bisa masuk ke dalam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita dengar, informasi yang kita dengar dari luar, itu sangat bisa mempengaruhi kejiwaan kita. Orang bisa menjadi bimbang kalau dia mendengar berita yang menakutkan. Orang bisa menjadi ketakutan kalau mendengar berita yang menyeramkan. Saudara-saudara, jadi pendengaran ini sangat perlu dijaga. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tidak menjaganya hanya dengan memakai penutup telinga, tidak hanya memberikan obat tetes. Yang dimaksud dengan menjaga telinga di sini, menjaga pendengaran kita itu adalah dalam arti bagaimana kita menyaring, menerima, dan membiarkan informasi yang masuk ke dalam telinga kita itu menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Karena itu saudara-saudara, saya perhatikan dari apa yang Tuhan Yesus katakan ini, kita harus sadar. Ternyata banyak orang punya telinga tetapi tidak dia gunakan untuk mendengar hal yang baik dan positif. Nah, mari kita belajar apa yang harus kita lakukan dalam menjagai telinga kita ini atau pendengaran kita. Yang pertama, mari izinkanlah, biarkanlah, biasakanlah pendengaran kita ini banyak mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang masuk ke dalam telinga kita. Di dalam Alkitab dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan.
Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita dengar ini menentukan apakah iman kita itu bertumbuh atau berbuah. Karena itu firman Tuhan memberi nasihat kepada kita. Hati-hati, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Tentu saja yang dimaksud mendengar di sini adalah firman Tuhan. Kita tidak boleh bersikap pasif. Seperti saya tadi katakan, bukan berarti telinga kita ini tidak mendengar dalam artian sama sekali tidak bisa mendengar alias tuli. Kita bisa mendengar, tetapi sayangnya tidak mendengar hal-hal yang baik. Sehingga itulah yang disebut dengan pendengaran yang pasif. Namun sangat berbahaya. Kita harus menjaga pendengaran kita. Yaitu dengan cara terus lebih banyak mendengar kabar baik, kabar sukacita, yaitu firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, izinkan saya mengingatkan berapa banyak saudara merenungkan firman Tuhan dibanding dengan berita-berita yang lain. Mari, saya berharap isi pendengaran kita dengan kebenaran firman. Bisa lewat puji-pujian rohani yang dinyanyikan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Melalui lagu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang disyairkan, melalui khotbah, saudara-saudara, telinga kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Pendengaran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Itulah yang pertama yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasakan pendengaran kita hanya menerima nasihat yang baik dari para anak-anak Tuhan yang memiliki buah roh yang jelas. Jadi artinya kita banyak mendengar suara dari teman, sahabat, atau rekan-rekan kita, atau sesama kita manusia yang buah rohnya baik sudah kelihatan. Karena orang-orang yang seperti itu biasanya mereka punya perbendaharaan di hati mereka penuh dengan firman Tuhan. Karena itu biarlah kita berusaha untuk membangun relationship, hubungan dengan anak-anak Tuhan. Yang dalam setiap ucapannya yang keluar adalah kata-kata yang membawa damai sejahtera. Kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang berbobot alias berisi firman Tuhan. Sehingga telinga kita atau pendengaran kita menjadi selalu baik. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua saya katakan, mari biasakan pendengaran kita mendengarkan nasihat yang baik dari orang-orang yang memiliki buah roh yang jelas. Alkitab berkata, Mazmur berkata bahwa orang yang kesukaannya mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan dan tidak bergaul dengan orang-orang yang negatif, maka dia akan berbuah lebat. Sekaligus saudara-saudara, sebagai poin yang ketiga, mari jauhi pendengaran kita dari perkataan orang-orang yang negatif. Alkitab memakai kata fasik, Alkitab memakai kata pencemooh, Alkitab memakai kata orang berdosa. Jangan duduk bersama mereka, jangan berjalan bersama mereka, jangan berdiskusi dengan mereka untuk hal-hal pribadi dan kerohanian kita. Karena akan membawa sesuatu yang negatif juga. Apa yang kita dengar menentukan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Sehingga akan membuat apa yang menjadi keputusan-keputusan kita ditentukan juga oleh apa yang kita dengar. Yang pertama, saudara-saudara, biasakan pendengaran kita dipenuhi firman Tuhan. Yang kedua, biasakan pendengaran kita hanya menerima nasihat dari orang-orang yang buah rohnya sudah jelas terlihat. Dan yang terakhir, jauhi orang-orang yang perkataannya, yang hidupnya negatif. Orang yang kepahitan akan mengeluarkan kata-kata yang pahit dari perbendaharaannya. Itu kata firman Tuhan. Seperti banyak orang berkata, burung bergaul dengan burung. Ikan bergaul dengan ikan. Bebek bergaul dengan bebek. Kalau saudara mau mendengar yang baik,
Pendengaran suara mendengarkan hal-hal yang baik, suara burung yang berkicau, suara burung yang indah. Mari saudara biasakan bergaul dengan para burung. Jangan bergaul dengan bebek. Ketika saudara mendengarkan bebek bersuara, dia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak indah. Ilustrasi ini mau saya maksudkan, kalau saudara mau mendengar hal-hal yang positif, yang membangun, jangan bergaul dengan orang-orang yang dipenuhi dengan kepahitan, kebencian, kesakit-hatian, kekecewaan. Karena apa yang terjadi, saudara akan terus menerima hal seperti itu, dan akhirnya itu akan menjadi bagian dari hidup saudara juga. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang hidupnya penuh dengan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, penuh dengan kata-kata yang positif, saya yakin hidup kita akan menjadi hidup yang penuh diberkati Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para umat pemenang, pagi hari ini atau hari ini saya mau sarankan kepada saudara, hati-hati dengan pendengaran kita. Karena firman Tuhan sendiri sudah berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Saya yakin dan percaya kita semua saat ini bisa mendengar, memiliki telinga minimal. Tetapi saya berdoa juga bukan hanya memiliki telinga, tetapi kita mau mendengarkan. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian di hadapannya dan kita mau berdoa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, kami tenang jika berada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada hari ini kami sudah belajar kembali akan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami harus menjaga pendengaran kami untuk hal-hal yang positif sesuai dengan kehendak firman Tuhan, sehingga hidup kami bisa lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami boleh lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami hikmat untuk kami dapat mendengar hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pada hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap hal yang sedang kami alami Bapa. Mungkin kami yang sedang mengalami masalah di dalam kesehatan kami, Tuhan, mari Tuhan Engkau yang akan jamah, Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit yang sedang kami alami Tuhan. Berikan kesehatan yang baik buat kami semua Bapa. Dijauhkan kami dari paparan virus sakit penyakit hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata atas kesehatan kami. Kami juga berdoa buat setiap pergumulan ekonomi, keuangan yang sedang kami alami Tuhan, baik itu pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang akan membukakan tingkap langit mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah atas kami semua Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat kami semua yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah keluarga kami Bapa. Bapa, biar kiranya terjadi pemulihan atas setiap hubungan yang retak, bahkan yang sudah rusak. Kami percaya Tuhan, Kau Allah sumber pemulihan. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga buat kami semua Bapa yang mungkin sedang dalam studi, kuliah. Tuhan,
Tuhan, mari Tuhan tetap beri semangat di tengah masa pandemi ini, supaya kami semua boleh tetap ya Bapa mencapai cita-cita kami bersama dengan Tuhan. Hari depan yang indah dan penuh pengharapan ada di dalam setiap anak-anak muda. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat kami yang bergumul dengan masalah pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik. Kami yang mungkin bergumul dengan masalah keturunan, Tuhan memberkati kami semua dengan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu pada hari-hari ini Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat atas setiap hal yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan memberkati. Pulihkan Indonesia dari pandemi Tuhan. Berkati setiap pemimpin bangsa kami agar mereka dapat memiliki kesehatan dan hikmat Tuhan untuk melakukan setiap tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga dunia ke dalam tangan-Mu dalam kondisi hari-hari ini ya Bapa. Biar kiranya Tuhan perdamaian itu boleh ada di tengah-tengah dunia yang kami alami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah Raja Damai. Mari Bapa kami tolak segala peperangan di dalam nama Yesus. Biar kiranya hanya ada kedamaian di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudaraku, para umat pemenang, terimalah berkat dari Tuhan kita. Angkatlah tanganmu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang dari Tuhan turun ke atas kita semua. Yang percaya dan sudah menerima boleh berkata amin. Puji Tuhan, biarlah kiranya sepanjang hari ini Tuhan menyertai setiap langkah kita. Karena itu tetaplah bersukacita, dan saya percaya saudara-saudara mau mendukung channel ini dengan cara membagikan atau men-share kepada orang-orang terdekat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada Worship in Morning yang akan datang. Shalom. Shalom.